Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, bahagia, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Mama Rarasari. Nah, ini aku mau share sedikit tentang kegiatan aku di pagi hari. Nah, ini mau ngomong anak-anak, sekalian aku nemenin suami berkebun. Yuk simak videonya hingga selesai ya. Nah, jadi ceritanya ini suami lagi motong-motongin daun yang udah kering, terus habis itu motongin tunas yang tumbuh terlalu banyak. Karena kalau misalkan dalam satu tanah terlalu banyak tunas itu juga nggak bagus ya, bisa ganggu pertumbuhan tanaman induknya. Makanya misalkan ada tunas yang tumbuh itu harus segera dipotong ya, biar nggak makin melebar, makin banyak. Itu juga nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan buahnya teman-teman. Nah, ini anak-anak juga sambil main, mereka cari siput. Ya udah nggak apa-apa ya, biar main di luar panas-panasan. Aku sih cuma mantau aja, mantau anak-anak sambil nemenin suami. Nah, ini ya pemandangan ketika pagi hari, dan kebetulan sawahnya tuh baru tandur teman-teman, habis panen. Terus dalam selang waktu beberapa bulan itu mereka tandur lagi para petani. Nah, setelah dipotong, bekas potongannya tuh dikasih pestisida ya teman-teman. Aku juga nggak paham itu cairan apa khususnya, pokoknya tuh biar mati aja ya teman-teman tunasnya, biar ya itu tadi nggak mengganggu tanamannya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, boleh komen di bawah ya, karena aku di sini tuh cuma ngeliatin aja. Dan karena cuacanya tuh udah panas, makanya ini aku izin sama pak suami buat balik duluan, padahal ini baru jam 9 ya teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh habis ke sekolah ya, ngambil rapot anak, ngembalikan rapot anak, terus habis itu pulang sekolah itu main-main ke sini. Nah, ini cuci tangan, terus habis itu kembali dulu ke rumah. Nah, ini pak suami masih lanjut buat ngerawat tanamannya, ya nggak semua ya teman-teman, karena udah dicicil dari kemarin. Biasanya tuh sore teman-teman, sore atau kalau enggak itu pagi banget ya, biar nggak terlalu panas. Ini aja aku udah kepanasan karena aku nggak pakai topi sendiri ya. Nah, ini karena pak suami lagi semangat buat berkebunnya, makanya aku juga pengen bersihin tipis-tipis ya halaman rumah. Jadi di bagian sini ya yang mau aku sapu, karena di sini nggak setiap hari disapu teman-teman. Di sini tuh ada daun jambu yang udah kering, terus habis itu ada daun jeruk. Daun jeruknya tuh kena penyakit, terus habis itu dipeti semua ya, dihabiskan semua daunnya, jadi tinggal batangnya aja. Sedangkan daun yang habis dipetik itu masih di bawah teman-teman, belum disapu, makanya ini aku sapu. Terus ini ada bunga-bunga yang udah kering, ya udah aku sapu aja. Terus ada kotoran selain daun ya, itu aku sapu juga teman-teman. Terus ada sampah selain daun, ini juga aku sapu dan langsung aja ya ini aku serokin. Ya di sini sapu-sapunya agak lama ya teman-teman, karena medannya sulit, karena di sebelah itu ada kolam dan cuma jalannya itu setapak aja teman-teman, dan di sini kan sempit, makanya agak riuh juga ngambil videonya. Terus lanjut, ini aku mau sapu-sapu juga di depan rumah, karena ada daun kering sama banyak bunga kemboja yang udah kering ya teman-teman. Ini aku sapu aja. Nah, kebetulan pohon kambojanya itu lagi berbunga ya teman-teman, cuma bunganya tuh tinggi banget posisinya, dan biasanya tiap subuh itu udah mulai berguguran ya, bunga yang udah mulai kering. Nah, jam segini udah ngumpul banyak teman-teman bunganya. Terus ya udah sih aku sapu-sapu aja, mau dimanfaatkan apa juga aku nggak ngerti, karena nggak punya jiwa seni yang tinggi, jadinya ya udah dibuang aja. Nah, di situ teman-teman letak bunganya ya, cukup tinggi di deket lampu. Terus lanjut ini aku sapu-sapu di teras. Ini kotor ya teman-teman, banyak pasir. Terus biasanya tuh ada serangga gitu ya teman-teman, serangga yang aktif di malam hari gitu. Biasanya tuh paginya tuh meninggalkan jejak ya, kadang masih hidup, kadang udah mati. Ya udah aku sapu. Terus ini adik Raka
nangis minta gendong, jadi aku sapunya sambil gendong, terus dia kok minta turun, ya udah aku lanjutin aja sapunya. Oke, ini kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Jadi aku mau bikin camilan murah meriah dan gampang, yaitu cilok teman-teman. Karena aku tuh suka ya camilan yang berbahan dasar kanji, pokoknya yang kenyal-kenyal itu aku suka teman-teman. Nah, mau beli di luar juga repot nyebrangnya karena kan jalan raya besar. Sebenarnya ada sih yang jual, cuma ya itu tadi aku mager buat keluar rumah. Terus bahannya juga ada semua, cuma kacang goreng sama tepung kanjinya aku tadi tuh beli teman-teman. Terus ini aku lagi bikin adonannya dan ada sedikit kekeliruan ya teman-teman, jadi memakan waktu yang lumayan lama. Dan waktu keliru itu nggak aku shoot ya teman-teman, karena aku tuh udah kesel sendiri gitu ya, aduh ini kok gagal gitu ya, padahal ini kan hitungannya gampang bikinnya. Tapi ya gitu, aku kurang teliti dalam melihat resepnya, makanya jumlah adonan yang aku bikin malah jadi 2 kali lebih banyak, karena tadi tuh keenceran ya waktu nyampurin airnya, jadinya harus ditambahkan tepung lebih banyak dari resep aslinya. Nah segini teman-teman hasil adonan yang aku bikin, sebenarnya harusnya nggak sebanyak itu ya. Ya pokoknya gitu sih teman-teman, masih pemula dan ini kedua kalinya ya aku bikin cilok sendiri di rumah. Terus ini aku bentuk bulat-bulat ya, nggak rapi teman-teman ya, yang penting jadi gitu aja. Ini udah siang dan kebetulan adik itu lagi tidur ya, terus kakak itu lagi ikut ayahnya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih, ada nggak sih yang suka bikin-bikin kue di rumah atau sukanya pesen aja biar cepet dan praktis? Nah singkat cerita, ini si cilok udah aku bentuk semua ya teman-teman, dan hasilnya tuh segini. Terus langsung aja aku cemplungin ke air yang udah panas ya teman-teman. Ya pokoknya gampang ya bikin cilok ini menurut aku. Kalau aku baca di resep itu pokoknya jangan terlalu cepat ya masaknya, pakai api kecil aja, terus ditunggu agak lama biar matang sampai ke dalam-dalamnya. Nah ini aku aduk-aduk biar rata teman-teman, dan ini proses bikin sambal kacangnya. Oh ya, aku minta maaf buat teman-teman ya kalau ngomongku ini masih gak jelas dan gak beraturan, kadang belepotan juga, karena aku masih belajar ya teman-teman, belajar ngisi suara, belajar ngomong di depan banyak orang. Walaupun gak langsung ya ngomong di depan orang itu gak langsung kelihatan, tapi kan kalau video ini sudah terupload ke YouTube pasti udah ada yang lihat ya, walaupun yang lihat juga belum terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini singkat cerita ciloknya udah mateng ya. Dan lanjut aja ini bikin bumbu kacangnya ya, aku blender kacangnya, terus habis itu nanti aku tumis. Dan ini aku ngerjainnya sambil gendong adik Rafka ya, karena dia nangis kebangun dari tidurnya dan minta gendong teman-teman. Dan teman-teman jangan salah fokus sama wajan yang udah menghitam semua ya. Nah ini penampakan bumbu kacangnya ya, aku bikin gak terlalu kental aja, dan itu tadi udah dibumbui, tinggal nunggu matangnya teman-teman. Nah ini ada Pak suami lagi ngerawat tanaman, dan kebetulan aja aku bikin cilok, makanya nanti aku sajikan. Nah karena Pak suami masih pegang pisau, jadi sekalian aja ya buat bacokin kelapa buat diminum, dan nanti disajikan sama ciloknya. Jadi mantep deh teman-teman, pokoknya seger ya, alhamdulillah. Aku taruh aja di meja sini, terus kelapanya tuh aku kasih bunga kemboja ya teman-teman, jadi biar termanfaatkan. Nah ini lanjut aku sajikan ciloknya, aku taruh di gelas plastik, terus aku kasih tusuk gitu ya, biar ala-ala pedagang gitu ya. Biasanya kalau orang jualan kan rasanya tuh lebih mantep ya, makanya aku bikin ala-ala penjual biar rasanya juga ikutan mantep teman-teman. Tapi nggak tahu juga sih apa kata Pak suami, tapi katanya juga enak kok. Baik, sekian dulu ya video aku untuk hari ini. Terima kasih telah bersedia nonton hingga akhir. Aku mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah atau nggak jelas. Sekali lagi aku minta maaf. Sampai ketemu di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.